Berbahagia pada kesempatan hari ini, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan oleh pengurus wihara maupun panitia untuk menyampaikan Dhamasa Kacang yang mungkin Bapak Ibu di rumah bertanya-tanya, ini bahasa apa ya? Urip iku kok urup gitu. Ini bahasa apa ya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah satu kata ataupun kalimat yang boleh saya katakan seperti filosofinya Jawa atau kata-kata bijak ataupun peribahasa bahasa Jawa. Urip, urup. Nah, kita akan mulai. Kalau boleh dikatakan urip dan urup. Kalau saya menggambarkan seperti api itu menyala. Itu namanya urip. Ya, kalau dikatakan urup itu adalah saya yang menyalakan api. Gambarannya begitu, Bapak. Jadi api menyala karena saya yang menyalakan. Lampu menyala karena saya yang menyalakan. Jadi terjemahan secara bebas, urip iku urup adalah hidup itu menghidupi. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita sebagai manusia harus bisa menghidupi diri sendiri maupun menghidupi banyak orang. Nah, kalau kita melihat di dalam masyarakat dari satu permasalahan yang terjadi, ada kita kadang-kadang menjumpai orang-orang yang tidak bisa menghidupi diri sendiri, apalagi menghidupi banyak orang. Apa maksudnya di sini, Bante? Tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat banyak masyarakat di luar sana, mereka tidak merawat dirinya sendiri, mengarahkan dirinya ke arah yang tidak baik, melanggar sila, hidup penuh dengan keserakahan, dengan penuh kebencian, ya itulah dikatakan dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Sehingga bagaimana ada sebuah cahaya yang terang yang dihasilkan di dalam batinnya. Ibaratkan kalau Bapak Ibu menyalakan lampu, ada sinar yang menerangi. Bapak Ibu menyalakan api, ada sinar yang menerangi. Demikian, kalau batin tidak dinyalakan dengan mempraktekkan kebajikan, mempraktekkan dhamma, maka tidak ada yang bersinar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah sebagai contoh yang sangat konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita menemui orang, ya ada orang yang tidak bisa menghidupi diri sendiri. Dia mengarahkan diri ke jalan yang tidak baik, dia mabuk-mabukan, dia berjudi, dia melanggar sila, tidak pernah bermeditasi, pelit dan pikir, tidak pernah berdana. Jadi masih banyak contoh-contoh lainnya yang dimana seseorang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, artinya adalah mengarahkan batin, mengarahkan diri untuk berbuat kebajikan. Nah, yang kedua adalah ada pula orang-orang yang tidak bisa menghidupi banyak orang. Artinya, misalkan sebagai contoh, seseorang kaya raya, punya banyak harta, tapi pelit dan kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain. Melihat orang lain susah, dia tidak membantu. Dia melihat sesuatu yang harusnya dia bisa membantu, dia lebih baik memilih tidak berbuat apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana juga melihat pada saat contoh yang sangat gampang, misalkan di lingkungan rumah kita ada gotong royong. Mungkin orang-orang tersebut, misalkan, ya dia menghindari. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita bisa menghidupi diri sendiri, bisa menghidupi banyak orang. Nah, kalau kita berbicara masalah cahaya, nah, Bapak Ibu, antara kebaikan dan keburukan ini kalau disalah artikan atau kita mengarahkan bisa menjadi buruk. Seperti contoh, orang yang suka berbuat baik, misalkan berdana. Bisa menjadi buruk, bisa kalau dia berdana tanpa pengertian. Dia senang berdana, misalkan. Tetapi dia mengarahkan batinnya, memupuk ego, memupuk belenggu, maka dia akan merasa ini milikku, kalau bukan karena saya tidak ada apa-apa. Nah, maka dikatakan kebaikan pun bisa menjadi keburukan kalau tanpa ada landasan pengertian benar ataupun pikiran benar. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau kita misalkan melihat seseorang yang senang bermeditasi. Ini kadang-kadang kalau kita melihat Bapak Ibu ada dilema yang terjadi di dalam masyarakat. Kadang-kadang orang yang senang ikut retreat di mana-mana, ya, kadang-kadang antara orang-orang yang senang ikut retreat meditasi atau mereka ahli dalam meditasi, kadang-kadang kita menemui memang tidak semua, ada saja oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang menjadikan ini sebagai bentuk perdebatan. Perdebatan yang mengadu argumen, pandangan, akhirnya apa? Akhirnya terjadi keributan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa meditasi itu sebenarnya baik, cuma disalahartikan, disalaharahkan, akhirnya yang muncul adalah perang dengan pandangannya sendiri. Muncul keegoisan dalam diri sendiri, menganggap saya yang paling benar, yang lain salah. Nah, inilah artinya bahwa kita
jangan sampai menyalakan api, tetapi membakar diri kita sendiri. Maka istilah urip iku urup, nah, kita bagaimana bisa menghidupi diri sendiri maupun menghidupi banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, setelah itu apalagi terlebih daripada orang lain yang tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri ke arah yang lebih buruk, maka dia akan lebih terbakar. Maka kalau kita berbicara masalah terbakar, di dalam Adita Pariyaya Sutta dikatakan ada landasan indera kita, ada 6 yang bisa terbakar oleh api. Api apa? Satu, api nafsu ragawi, api kebencian, api keserakahan, dan api kebodohan batin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya sering memberikan perumpamaan. Yang lama kering. Ya, di perhutan itu suatu saat bakal terbakar 2 meter, api bisa dipadamkan. Tetapi bagaimana kalau apinya itu bisa ratusan bahkan ribuan hektar, akan sangat sulit, amat sulit untuk bisa dipadamkan. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau satu indera kita terbakar saja, masih bisa kita atasi. Tetapi kalau 6 landasan indera kita terbakar oleh nafsu ragawi, oleh kebencian, oleh kebodohan batin, oleh hal-hal yang tidak baik, keiri hatian, kepikiran, kedengkian, ya, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi masalah. Mari kita kupas satu persatu apa sih yang bisa kita hidupi untuk diri kita maupun menghidupi orang banyak. Pertama, kita kendalikan diri. Itu kunci pertama. Kendalikan diri atau bahasa Pali dikatakan sangwara. Satik sangwara. Bagaimana kita mengendalikan diri berlandaskan kepada perhatian atau kesadaran. Kita pertama yang perlu kita jaga adalah penglihatan kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan kedua mata kita untuk bisa melihat hal-hal yang positif. Nah, kalau kita mengarahkan pandangan kita, penglihatan kita ke arah-arah yang negatif, maka yang muncul hanyalah ketamakan, keserakahan, ketidaksenangan, ketidaksukaan. Contoh, aduh Bante, saya malas ke wihara Bante, ada dia. Loh kenapa? Dia musuh saya. Loh kok tahu? Sudah jepitnya di depan pintu Bante. Ya Bante, saya tidak senang dengan dia Bante. Dan seterusnya. Oh Bante, saya suka dengan barang itu, saya suka dengan dia. Begitu pada saat kita tidak lagi bisa memiliki atau tidak bisa mendapatkan, maka yang muncul adalah penderitaan. Maka dikatakan bahwa bagaimana kita mampu memiliki satu penglihatan berlandaskan kepada kebijaksanaan. Jadi suka tidak suka itu hanya persepsi, suka tidak suka itu hanya perasaan. Tetapi orang yang bijaksana adalah mampu mengarahkan pikirannya, melihat segala sesuatu dengan batin yang seimbang, dengan UPK. Bahwasanya, oh ada pandangan yang tidak saya sukai muncul. Oh sudah netral, kembali. Oh benci. Sadari saja bahwa kebencian muncul, ketidaksukaan muncul. Kita melihat sesuatu hal, ada keserakahan muncul. Oh muncul keinginan memiliki. Oh serakah muncul. Disadari. Nah, dengan demikian kita ada satu pengendalian diri, ada batin yang seimbang, kita memotong segala kondisi yang tidak baik muncul, maka di situ kita ada upaya. Ya, ada upaya, ada usaha benar di dalam Jalan Mulia Berfaktor 8, ada usaha di situ. Ada tekad, ada usaha untuk memotong indera-indera yang tidak baik, yang juga duka karena melekat, juga menolak keadaan, juga duka. Berarti adalah Bapak Ibu mesti seimbang. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, indera pendengaran kita. Nah, kalau kita memiliki indera pendengaran kita, kadang-kadang kita melihat ada pujian-pujian yang muncul, nah, seseorang tersanjung, seseorang lupa akan akan daratan ya, begitu sudah dipuji, dia tinggi hati, dia sombong, pada saat orang lain tidak memuji lagi, dia memuji diri sendiri. Akhirnya orang yang semacam ini adalah orang yang gila pujian, akhirnya gila beneran. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang memuji dirinya. Nah, ada pepatah juga atau kata bijak mengatakan pujian adalah teror. Jadi bagaimana kita harus seimbang batin kita. Pada saat ada orang yang memuji kita, kita tidak tinggi hati, tidak sombong, melainkan ya biasa-biasa saja. Memang sulit Bante, ya, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan itu. Yang kedua adalah pada saat kita dicela oleh orang lain, kita mendengar orang menggunjing kita, orang memfitnah kita, orang berkata-kata kasar dengan kita, orang ya membuli kita. Apa yang muncul Bapak Ibu saudara-saudari? Ya perasaan jengkel, perasaan marah ya, mungkin saja ingin berantem, pengen mukul ya. Nah itulah yang dikatakan sebagai kita tidak menghidupi diri sendiri, tidak menghidupi banyak orang. Kalau kita terpancing pada emosi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari,
indria mata bisa terbakar, indria telinga juga bisa terbakar. Maka kita perlu hati-hati. Bagaimana kita mendengar hal-hal pujian, batin seimbang. Pada saat batin kita juga, telinga kita mendengar orang mencela, hal-hal yang tidak baik, juga kita harus memiliki batin yang seimbang. Pertanyaan muncul, apakah manusia bisa terbebas dari celaan, cacian? Tentu jawabannya adalah sulit. Kenapa, Bante? Karena kalau kita merujuk kepada kronologi hidup Buddha, Buddha Gautama sendiri masih dicela ataupun difitnah oleh Cinca, bahwa Sang Buddha dituduh pernah menghamili Cinca ya, di tengah-tengah masyarakat. Seorang Buddha saja bisa difitnah oleh Cinca. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia biasa yang tidak boleh difitnah, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dicela oleh orang banyak, itu tidak mungkin, mustahil. Tapi bagaimana Bapak Ibu mengambil sikap, mengambil langkah untuk memiliki sanwara, memiliki pengendalian diri. Maka Sang Buddha mengatakan, kamtik parambang transportifikan. Memiliki kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, di rumah maupun yang ada di wihara. Yang ketiga adalah bagaimana indria bebauan. Ya, indria bebauan ini kadang-kadang juga menjadi masalah kalau kita tidak menyikapi dengan baik. Contoh pada saat kita atasila, menjelang Waisak, misalkan kita atasila, kita lagi enak-enak meditasi, tiba-tiba misalkan di rumah istri kita atau suami kita, anak kita masak, ya kita hari itu tidak makan malam, ya kita tergoda. Ya, pada saat kita kalah dengan kondisi, maka kita mau tidak mau, ya akhirnya makan malam juga. Karena apa? Karena tidak tahan dengan kondisi yang terjadi. Itu juga semacam, boleh saya katakan, semacam ujian ya, ujian batin kita. Kira-kira kita bisa nggak melewati rintangan itu untuk bisa tetap atasila, memegang teguh sila kita untuk tidak makan malam pada saat itu. Nah, itu sebuah tantangan bagi diri kita. Kalau kita berhasil, walaupun ada wewangian, bebauan makanan yang lezat ya, dalam bahasa Mandarinnya yang hauce, nah, Bapak Ibu bisa menahan diri, tidak terbawa oleh arus ya Bapak Ibu pada saat itu bisa menjalankan atasila dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat hidung kita misalkan mencium aroma-aroma yang tidak sedap, yang mungkin bau busuk atau apa sebagainya, ya kadang-kadang batin kita akan marah, batin kita akan jengkel, yang mengatakan bahwa kenapa ada aroma yang tidak sedap, di mana letaknya, ya coba dibersihkan. Ya, kadang-kadang kita ngedumel, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita dongkol, kita jengkel. Nah, itulah artinya bahwa kita belum menerima realita bahwa memang itu berbau busuk. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah sebagai contoh bahwa hidung kita, bebauan ini pun bisa menyebabkan kebakaran secara batin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya adalah indria pengecap ataupun lidah. Bagaimana kita berbicara masalah lidah? Lidah ini juga menjadi masalah kalau kita tidak mengarahkan ke arah yang benar. Jadi, lidah itu baik untuk makan, baik untuk berbicara. Nah, kalau kita misalkan memilih, Bante, saya ingin makan 4 sehat 5 sempurna untuk menunjang fisik agar fisik jadi sehat. Selain ada olahraga untuk fisik, kita perlu olah batin untuk batin kita dengan cara bermeditasi. Nanti saya akan membahas apa sih hakikatnya, manfaatnya, ya istilahnya kekuatan daripada meditasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, nah, kalau Bante boleh menyampaikan, lidah ini juga masalah. Kadang-kadang orang ingin makan yang sehat, makanan yang berprotein, makanan yang bergizi, makanan-makanan pokoknya yang menunjang kesehatan. Meskipun harganya mahal, yang penting sehat. Nah, tetapi manusia pada umumnya mereka lupa bahwasanya apa yang dimasukkan ke dalam mulut adalah sesuatu pilihan yang berkualitas. Kadang-kadang ada saja manusia yang lupa bahwa yang harus ia keluarkan dari mulutnya juga sebenarnya harusnya berkualitas. Artinya apa? Tidak ngomongin orang, ya, tidak melukai perasaan orang, tidak ngomonginnya, tidak provokator, tidak provokatif, tidak melakukan penyebaran berita hoax, tidak melakukan pembulian. Artinya di sini bahwa kita masuk sehat, keluar harus sehat. Berupa apa? Berupa kata-kata yang paling tidak Bapak Ibu bisa memberikan nasihat, memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi siapa saja. Nah, inilah artinya kita mempraktekkan Dhamma. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Itu referensi yang pertama. Referensi yang kedua, kenapa saya katakan bahwa lidah
lidah ini menghasilkan suara seperti tadi adik kita yang menyanyi, begitu indah, penuh dengan nilai-nilai estetika, nilai-nilai seni. Nah, artinya bahwa Sang Buddha juga mengatakan di dalam Manggala Sutta bahwa dikatakan subhasita cakya waca. Subha itu artinya indah. Waca itu adalah ucapan. Berarti Sang Buddha juga menekankan pentingnya bahwa ucapan itu harus memiliki dasar-dasar estetika, dasar-dasar keindahan, karena keindahan itu adalah bagian daripada seni. Maka adalah salah satu seorang penulis bernama On Sun Yang. On Sun Yang ini adalah seorang dosen dari Korea. Beliau menulis sebuah buku dengan judul bahwa seni berkomunikasi. Artinya bahwa komunikasi, ya, seorang public speaking, seorang public speaker, kita sebagai seorang pembicara publik maupun hanya orang biasa, bahwa kita harus berkomunikasi dengan gaya-gaya yang memiliki nilai-nilai seni, tentunya secara dhamma. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah bagaimana kita harus bisa mengendalikan badan jasmani kita. Nah, badan jasmani ini juga sangat berbahaya kalau tidak kita arahkan dengan baik. Contoh yang sangat gampang, kalau seseorang memiliki pikiran yang kotor, otomatis ucapannya juga kasar, dan tindak tanduk atau tingkah lakunya akan arogan. Bisa saja dia membenci, berbicara kotor, terus dia mukulin orang lain, atau mungkin membunuh orang lain. Nah, inilah artinya bahwa kekuatan pikiran, kekuatan ucapan, dan kekuatan tingkah laku adalah satu melodi, satu nada yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga kalau sebaliknya Bapak Ibu mengembangkan pikiran dengan penuh cinta kasih, ucapan dengan lemah lembut, tingkah laku ya penuh dengan etika, sopan santun, maka orang yang dekat dengan sekitar kita itu akan merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau boleh kita katakan bahwa tubuh jasmani kita ini adalah sarangnya penyakit. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudari setuju tidak? Kalau saya katakan bahwa tubuh kita ini adalah sarangnya penyakit. Nah, kenapa? Alasan saya, kita kadang-kadang boleh merenungkan bahwa badan jasmani kita adalah sarang penyakit. Pertama, kita akan sakit. Mungkin ya, Senin, pilek, Selasa, encok, rebo, migrain, kemis, ya. Terus sakit sampai hari Sabtu, mencret, Minggu mati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa satu minggu itu ada saja tubuh kita digerogoti penyakit, ya. Entah itu migrain, entah itu kita bersin, kita flu, kita batuk, ya. Ada saja penyakit yang datang singgah di dalam diri kita. Artinya bahwasanya memang tubuh kita adalah sarangnya penyakit. Maka daripada itu, kita orang yang bijaksana jangan pernah mengeluh terhadap tubuh ini. Memang tubuh ini rapuh, tubuh ini mudah digerogoti oleh penyakit. Tapi Sang Buddha mengatakan bukan berarti kita melekat pada tubuh, bukan berarti juga kita tidak boleh melekat tidak boleh merawat tubuh. Boleh saja kita merawat tubuh kita selama tubuh kita ini kita rawat dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Dengan kita merawat tubuh kita tanpa kemelekatan, berarti Bapak Ibu telah menjaga tubuh ini agar tubuh ini bisa melangsungkan kehidupannya, fungsinya, agar umur menjadi lebih panjang lagi, sehingga Bapak Ibu bisa banyak berbuat kebaikan. Nah, yang kedua, tubuh kita ini adalah sarangnya kotoran, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya tidak kira-kira di dalam Wijaya Sutta juga Sang Buddha sudah menjelaskan kotoran mata keluar dari mata, kotoran telinga keluar dari telinga, kotoran hidung keluar dari hidung, ya, kadangkala dahak dimuntahkan. Nah, inilah bahwasanya manusia tidak boleh sombong dengan dirinya, menganggap tinggi dirinya dengan merendahkan orang lain. Nah, ini juga Sang Buddha katakan, jangan sampai terjadi hal demikian. Nah, Bapak Ibu, dari 5 indera saja sudah bisa kita pelajari, kalau kita ingin menghidupi orang lain, kita harus menghidupi diri kita sendiri. Kalau kita ingin menerangi orang lain, kita harus menerangi diri kita sendiri. Setelah diri kita terang, setelah diri kita menjadi cahaya, menjadi lentera, menjadi api, baru kita menerangi banyak orang. Itu hakikat daripada urip iku urup dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya, kita menghidupi, ya kita menghidupi, kita juga perlu menghidupi. Kita menyalakan, ya kita harus juga menyalakan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dalam poin ini adalah indera pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan tidak mau melihat hal-hal yang tidak Bapak Ibu senangi, Bapak Ibu bisa tutup mata. Pada saat Bapak Ibu tidak mau mendengar hal-hal yang tidak enak, Bapak Ibu bisa tutup telinga. Pada saat Bapak Ibu tidak mau mencium aroma bau busuk, Bapak Ibu bisa tutup hidung. Pada saat Bapak Ibu tidak mau makan makanan yang kuhaujer, yang tidak enak, Bapak Ibu bisa tutup mulut. Pada saat Bapak Ibu tidak mau melakukan tindakan yang buruk, Bapak Ibu bisa diam. Karena indrianya dari 5 itu nyata. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memegang indera pikiran yang tidak kelihatan? Kalau mata gampang tutup, telinga gampang ditutup.
hidung gampang ditutup, mulut gampang ditutup, tangan diam, tidak bergerak. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu bisa memegang indera pikiran yang tidak kelihatan, tidak berwujud, tapi bisa dirasakan? Caranya adalah Bapak Ibu harus mengembangkan sati, ya, mengembangkan samadhi, mengembangkan perhatian, mengembangkan konsentrasi sesuai dengan jalan mulia berfaktor 8. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada Yamaka Waga syair pertama, pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk. Kalau pikiran itu penuh dengan kebencian, ucapannya kasar, perilakunya juga arogan, maka dia akan menderita panjang kelahiran yang saat ini sampai kelahiran yang selanjutnya. Seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sebagai solusi yang Sang Buddha berikan adalah di dalam Dhammapada Yamaka Waga syair kedua, Sang Buddha mengatakan, marilah, ya, pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk. Tapi kembangkan pikiran dengan penuh cinta kasih. Ucapannya lemah lembut, tidak kasar, perilakunya juga penuh dengan cinta kasih, maka dia akan bahagia. Bahagia dalam kelahiran ini sampai kelahiran yang akan datang, layaknya seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah meninggalkan berjaya. Nah, dari referensi itu saja Sang Buddha sudah menekankan, menegaskan bahwasanya sangat penting Bapak Ibu sekalian kita menjaga keenam indria kita dengan hati-hati, dengan kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita ingin menghidupi diri kita sendiri, maka banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu boleh catat ada 3 R Bapak Ibu. R yang pertama adalah reformasi. Bagaimana Bapak Ibu bisa membangun reformasi dalam diri? Reformasi di sini adalah lebih kepada satu pandangan. Seperti contoh di dalam Cigalaka Sutta di Ganikaya atau di dalam Cigala Wada Sutta, ada seorang pemuda bernama Cigala, dia tersesat atau memiliki pandangan sesat, memuja 6 arah tanpa pengertian benar. Setelah Sang Buddha dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh cinta kasih, Sang Buddha menjelaskanlah kepada pemuda Cigala makna, arti, hakikat, manfaat dari melakukan penghormatan 6 arah. Setelah beliau pemuda Cigala ini memiliki pengertian benar, maka dia mengubah cara melakukan penghormatan dengan 6 arah tadi dengan penuh makna. Nah, Bapak Ibu, pandangan yang pertama adalah terkait reformasi. Nah, kalau kita bisa mengubah pandangan yang mungkin pandangan awalnya seseorang itu memiliki pandangan keliru, setelah dia belajar Dhamma, dia bisa mengarahkan pandangannya menjadi pandangan yang benar, tentu ini adalah sebuah gaya reformasi di dalam hidup seseorang. Seseorang setelah melakukan reformasi terhadap pandangannya yang mungkin secara gampang saja boleh dikatakan, Bante berbohong itu boleh demi kebaikan, Bante mencuri itu boleh demi kebaikan, Bante Sincia Imlek yang ada tradisi minum arak walaupun hanya seloki bolehlah Bante, kan cuma sekali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang pembenaran diri semacam inilah sebenarnya bukan satu kebenaran, tetapi adalah sebuah dalil yang membenarkan sesuatu yang salah. Dan bahkan lebih gawat lagi kalau menyalahkan sesuatu yang benar. Ini dikatakan sebagai pandangan keliru. Maka manusia yang ingin menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi banyak orang, dia harus melakukan satu R yang pertama, reformasi. Reformasi terhadap pandangan. R yang kedua adalah revolusi. Revolusi di sini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan revolusi mental. Pertama, orang yang kikir, orang yang pelit setelah belajar Dhamma, rajin ke wihara, jadi senang berdana, memiliki sifat-sifat kedermawanan, memiliki sifat jaga. Nah, itu berarti ada revolusi mental yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua adalah membangun revolusi mental yang awalnya hidupnya arogan, hidupnya ugal-ugalan, hidupnya sembrono, tidak punya pengendalian, akhirnya setelah belajar Dhamma, rajin ke wihara, jadi punya sila sanwara. Jadi punya pengendalian diri berlandaskan moralitas, sehingga hidupnya selalu menjauhi hal-hal yang buruk, mengerem dirinya dengan melaksanakan sila. Tidak cukup, harus membangun 2 hal, punya rasa malu untuk berbuat jahat, dan takut akan akibatnya. Nah, Bapak Ibu, untuk memperkuat lagi revolusi mental yang ketiga, adalah melakukan samadhi, melakukan meditasi, melakukan bhavana. Ya, nah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya meditasi itu? Kadang-kadang orang takut, bahkan orang-orang kadang-kadang menganggap bahwa meditasi itu adalah momok yang menakutkan. Ah, Bante, meditasi itu hanya buang-buang waktu. Aduh, Bante, meditasi itu apa sih? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita banyak membuka YouTube, kita mencari artikel-artikel Dhamma, sebenarnya meditasi itu sangat menyejukkan bagi orang yang ingin
Bapak Ibu, dalam teknik Vipassana Bhavana, meditasi itu boleh dilakukan pada saat Bapak Ibu berjalan, berdiri, duduk, maupun berbaring. Hal ini pun dijelaskan di dalam Mahasatipatthana Sutta di Ganikaya, ada 4 postur tubuh yang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam bermeditasi. Jadi waktu saat Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu mengendarai mobil, mengendarai motor, masak sayur, ya Bapak Ibu mungkin sedang membaca, menulis, sadari saja. Oh, saya sedang membaca, oh saya sedang menulis, oh sedang. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu kerjakan secara global. Nah, pada saat Bapak Ibu ada waktu mungkin pagi, sore, ataupun malam, Bapak Ibu bisa menyisihkan waktu ya mungkin bisa 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam untuk duduk bermeditasi. Nah, selain meditasi membawa pada sumber-sumber kesucian, ya Bapak Ibu juga meditasi itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Bapak Ibu boleh praktek nanti malam sebelum tidur, Bapak Ibu matikan handphone, matikan televisi, Bapak Ibu hening sejenak, tidak usah membaca apapun. Ya Bapak Ibu silakan telentang, merebahkan tubuh di ranjang. Bapak Ibu mulai mengamati nafas, mengamati kembang kempisnya perut. Dalam metode meditasi Vipassana ya Mahasita Yado yang pernah saya pelajari, melihat kembang kempis perut atau melihat nafas yang keluar masuk. Setelah Bapak Ibu merasakan ketenangan, kedamaian, dengan sendirinya Bapak Ibu akan terlelap tidur dengan tetap bermula pada kesadaran yang terjaga pada saat itu. Nah, besok pagi Bapak Ibu akan merasakan tubuh menjadi lebih fresh, menjadi lebih segar lagi. Karena apa? Waktu malam secara ilmu hipnoterapi, secara ilmu psikologi, alam bawah sadar Bapak Ibu telah terisi dengan dengan hal-hal yang penuh kebaikan, dengan penuh kesadaran yang positif. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu adalah kebijaksanaan juga perlu dibangun. Nah, jadi revolusi mental yang terakhir adalah kebijaksanaan. Dengan seseorang sudah punya kebijaksanaan, maka seseorang akan benar-benar melihat sesuatu yang bermanfaat sebagai yang bermanfaat, sesuatu yang merugikan sebagai sesuatu yang merugikan. Dan poin yang terakhir pula Bapak Ibu, R yang ketiga adalah rekonstruksi. Membangun paradigma hidup. Ya, di mana Bapak Ibu, seseorang mengalami down, ya karena ada pandemi COVID-19 ini, banyak usaha-usaha yang mengalami gonjang-ganjing keuangan, perusahaan tutup, banyak ada PHK terhadap pekerja, ya bahkan ini seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan seseorang mengalami down, kondisi batin yang jatuh, nah diharapkan di sini kita membangun lagi, membangun paradigma diri, membangun mentalitas diri dengan melihat sesungguhnya bahwa inilah dikatakan anicca bukan anatta. Bahwa ada bahasa Inggris mengatakan kata bijak all is well, bahwa segala sesuatu itu pasti berlalu. Bapak Ibu sekalian, dengan kita membangun satu batin yang baik, dengan memaafkan diri sendiri, melakukan evaluasi, bertekad usaha, membangun diri, dengan terus mempraktekkan dana, sila sama dan panya, maka Bapak Ibu telah membangun atau rekonstruksi batin baik. Sebagai penutup yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari, urip iku urup, yang artinya adalah menghidupi yang perlu kita hidupi. Ya, urip adalah urup. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi banyak orang, jangan lupa Bapak Ibu, perangi diri sendiri, kita tuntaskan kekotoran batin kita, setelah itu kita mengajarkanlah kepada orang lain. Nah, dengan demikian, semua orang akan mengalami kebahagiaan. Sebagai penutup juga Bapak Ibu, pohon beringin yang rindang, daunnya adalah lebat, batangnya kuat, dan akarnya kokoh. Pohon beringin yang tumbuh di dataran rendah tidak sama dengan pohon yang tumbuh di dataran tinggi. Artinya apa? Pohon di dataran tinggi apabila terjang oleh angin dia akan mudah tumbang. Pohon yang tumbuh di dataran tinggi, akarnya kuat, badai menerpa pun belum tentu pohon beringin itu tumbang. Artinya adalah Bapak Ibu, di dalam batin seseorang, dalam hidup seseorang akan melewati sekelumit kesulitan maupun rintangan, Bapak Ibu jangan pernah goyah. Bapak Ibu harus tetap bertahan, tegar, memiliki tekad usaha, yang harus memiliki semangat di dalam melihat segala fenomena batin dan jasmani yang bersifat muncul, berlangsung, dan lenyap secara silih berganti dengan penuh kebijaksanaan. Maka Bapak Ibu akan menjadi manusia yang tangguh, hidupilah terus Bapak Ibu sinar dalam diri Anda dan menyinari untuk banyak orang, yaitu dengan mempraktekkan Dhamma, karena Dhamma laksana seperti cahaya yang tidak akan pernah pudar. Sang Buddha juga mengatakan, rembulan yang bersinar adalah rembulan yang tidak pernah tertutup oleh awan hitam, maka rembulan itu akan memancarkan cahayanya untuk menerangi dunia.